Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang masalahnya nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berarti siap. Ini laksanakan Pak. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD meminta DPR mendukung pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Jika RUU ini disahkan, maka langkah pemerintah dapat bergerak lebih cepat dan leluasa dalam agenda pemberantasan korupsi di tanah air. Mahfud yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam itu pun menyinggung sikap anggota DPR yang meminta Presiden Joko Widodo segera mengirimkan surat Presiden Surpres ke DPR. Menurut Mahfud, pengajuan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020. Bahkan saat itu sudah disetujui oleh Badan Legislasi Balik DPR. Tetapi tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan menjadi prioritas utama. Padahal isunya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Dalam upaya tersebut, Mahfud terang-terangan meminta pertolongan khusus kepada anggota Dewan Komisi 3 DPR saat membahas transaksi janggal di Kementerian Keuangan Kemenku senilai 349 triliun rupiah. Bahkan, permohonan tersebut langsung disampaikan Mahfud kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Saya ingin usulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung biar kami bisa mengambil begini-begininya. Pak, tolong juga undang-undang pembatasan uang kartal didukung, ujar Mahfud saat rapat di Komisi 3. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise tolong. Kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres Pak, buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat, saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi ya karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meter, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani Pak itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu.
Menanggapi permohonan Mahfud, Bambang Pacul mengatakan bahwa hal itu bisa saja dikabulkan secara mulus oleh DPR asalkan ia memperoleh restu dari para ketua partai politik di parlemen. Maka dari itu, Bambang meminta Mahfud melobi para ketua umum partai politik. Bambang mengatakan lobi itu perlu dilakukan Mahfud karena para anggota DPR, termasuk Komisi 3, mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing pimpinan partai politiknya. Tanpa ada persetujuan dari para petinggi partai, legalitas RUU untuk disahkan sulit tercapai. Apalagi Bambang Pacul mengungkapkan Presiden Joko Widodo juga pernah menanyakan soal dua RUU ini. Dia pun mengungkapkan secara terang-terangan bahwa kedua RUU ini ditolak karena masih menyimpan polemik. Misalnya, RUU pembatasan uang kartal bisa merepotkan para anggota dewan saat kampanye. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sebenarnya nih. Lobinya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kata Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oke, loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jadi langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni Kabur Harman mengatakan Presiden Joko Widodo disebut bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu jika menganggap rancangan undang-undang RUU perampasan aset penting. Hal mana seperti perihal Perpu Cipta Kerja yang belum lama ini dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu, Beni meminta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD memberitahu Joko Widodo untuk segera terbitkan Perpu perampasan aset.